Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur di hari ini kita boleh diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di hari baru, hari yang kita yakini dan percaya penuh dengan rahmat dan kasih Tuhan. Sebelum kita menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai menjadi sumber pedoman dan penuntun bagi kita untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya dengan menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, maka di sana ada keberhasilan, ada kesuksesan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap Engkau, Allah sumber kekuatan dan rahmat bagi kami. Kami mau menjalani kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun kami tahu Tuhan, kehidupan kami tanpa kasih dan penyertaan-Mu, maka di sana ada kegagalan, maka di sana ada kesia-siaan. Oleh karenanya di saat ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami menjalani kehidupan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dan percaya menjadi penuntun, pedoman, menjadi suluh kehidupan kami. Selaku orang percaya untuk kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami, sesuai dan seturut dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk memberkati kami, mengaruniakan kami pengampunan yang berasal daripada-Mu. Karena kami tahu kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan sebagai manusia yang lemah, penuh salah dan dosa Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dan kasihani kami, agar kami berlayak untuk menghadap Engkau Allah yang kudus. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena itu berfirman-Lah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Kejadian 39 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Terpujilah Kristus untuk firman yang sudah disampaikan bagi kita sekalian. Judul perenungan di pagi hari ini adalah Hadapi Fitnah dengan Kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Istri Potifar memfitnah Yusuf karena tidak mengikuti kemauannya. Ayat Alkitab yang dibaca hari ini menceritakan bagaimana istri Potifar menyerang Yusuf dengan tuduhan palsu dan merekayasa bukti serta peristiwa yang terjadi. Dengan kemampuan akting, ia mendramatisir keadaan untuk memutarbalikkan fakta dan kebenaran, sehingga orang banyak percaya pada cerita bohongnya. Karena kebenciannya dan dendamnya, ia berhasil memainkan drama kebohongan di depan suaminya dengan berkata, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Suaminya Potifar percaya pada cerita istrinya, padahal semua itu adalah fitnah sebagai pelampiasan kemarahannya kepada Yusuf yang menolak hasratnya itu. Yusuf berada pada tidak berdaya menerima hukuman tuannya karena dianggap bersalah. Tidak ada hak membela diri bagi seorang budak. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf menerima semuanya dengan tabah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah menghendaki setiap orang percaya atau orang Kristen untuk hidup setia kepadanya. Jangan pernah takut difitnah, bahkan untuk menderita sekalipun. Jika Yusuf tidak melawan fitnahan karena ia seorang budak, maka kita sekarang ini sebagai orang bebas harus melawan fitnahan dengan menunjukkan bukti kebenaran. Tetapi jangan kita menjadi pemfitnah seperti istri dari Potifar. Sikap setia kepada Tuhan Allah bukan tanpa tantangan, tetapi justru teruji dan terbukti di tengah godaan, fitnah, dan penderitaan. Orang yang setia akan selalu mendapatkan jaminan pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi resiko fitnahan. Ia akan memberikan kesabaran dan ketabahan menanggung penderitaan, serta kekuatan dan keberanian memperjuangkan kebenaran itu. Untuk itu keluarga Kristen diharapkan supaya mendidik dan melatih setiap anggota keluarga agar memiliki perangai yang baik sebagai orang Kristen dan tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dengan mencintai kebenaran, kebaikan, dan keadilan tanpa ada dusta dan fitnah. Sehingga hidup keluarga kita sungguh menyenangkan hati banyak orang dan terutama hati Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau di saat ini kami boleh dikenyangkan lagi lewat kebenaran firman yang kami yakin dan percaya sebagai penuntun dan pedoman kehidupan kami. Kami boleh belajar menjadi pengikut Engkau yang setia Tuhan. Seperti Yusuf yang tahan uji, tahan menghadapi segala pergumulan tantangan yang ada, bahkan terlebih tahan menghadapi segala bentuk fitnahan yang dialamatkan kepadanya Tuhan. Tetapi sebaliknya, sebagai orang percaya juga kami diajarkan untuk jangan menjadi seorang penfitnah, menjalani kehidupan aktivitas sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami boleh
dituntun dan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan lewat aktivitas, lewat rutinitas kami setiap hari. Sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh memberikan dampak yang baik untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami, menuntun dan bersama-sama dengan kami dalam kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami. Apapun kerja kami, apapun aktivitas kami, apapun rutinitas kami, kiranya semua itu boleh berjalan dengan baik, semua itu dapat kami kerjakan dengan takut akan Engkau, sehingga itu boleh menjadi berkat, baik bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat media ini Tuhan kami boleh diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Untuk itu kami berdoa untuk Komisi Multimedia Jemaat Shalom Tetempangan yang sudah berupaya menghadirkan media ini sebagai sumber berkat, sebagai suara kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi banyak orang, agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan setia dan taat dan takut akan Engkau. Sehingga lebih banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang yang mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami percaya di hari ini kami boleh diberkati, dituntun dan disertai oleh kasih dan penyertaan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, memberkati kami sekalian Tuhan. Terutama mereka yang sementara dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan yang mereka hadapi, kiranya mereka boleh dikuatkan, dilepaskan dari segala bentuk pergumulan dan kesulitan, bahkan tantangan hidup yang mereka alami saat ini. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.